Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 5219011. Di sini saya akan mengomentari makalahnya Mas Iyas yang berjudul Ontologi dan Metafisika Filsafat Pendidikan Islam. Jadi, sebelum saya mencoba untuk menjelaskan mengenai makalah pembanding yang saya buat, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Saya mulai dari pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan, baik menyangkut objek, metode maupun tujuan. Dalam terminologi filsafat, ketiga persyaratan itu disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ajaran Islam, realitas tidak hanya terbatas pada yang lahiriah dalam bentuk alam nyata, melainkan menyangkut realitas yang gaib. Realitas yang lahiriah dari yang gaib itu berawal dari yang tunggal, yaitu Tuhan. Dalam pemahaman seperti ini, maka dapat dikatakan objek pendidikan Islam itu tidak hanya terbatas pada alam, fisik, alam, dan manusia, melainkan menyangkut Tuhan. Berbicara seputar Tuhan, alam, dan manusia dalam keterkaitan dengan filsafat pendidikan Islam tidak terlepas dengan kajian teologi, kosmologi, dan antropologi. Jadi dalam konsep epistemologi Islam yang mendimensi tauhid tercermin pada pandangan bahwa ilmu-ilmu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam semua ciptaannya, serta ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran. Lalu langsung saja mengenai kajian teori ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ethos, atau dapat dikatakan keberadaan, dan logos itu dapat diartikan sebagai studi ilmu atau dapat dikatakan dengan demikian berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi filsafat termasuk ini, ontologi seringkali dikaitkan dengan metafisika. Bahkan menurut Antoni, sebagaimana dikutip oleh Pianto dalam bukunya, dikatakan bahwa ontologi merupakan cabang dari metafisika yang menaruh perhatian pada studi tentang hakikat yang ada. Secara lebih spesifik, bidang telah filsafat yang bernama metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat. Ini termasuk dalam pemikiran ilmiah. Jika pemikiran diibaratkan sebagai roket yang meluncur ke bintang-bintang lalu menembus galaksi dan awan, maka metafisika adalah landasan peluncurannya. Bermula dari persoalan metafisika inilah kemudian muncul beragam spekulasi filsafat tentang hakikat dunia dan segala isinya. Lalu ini sedikit kita akan bahas mengenai pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas, yaitu segala yang ada dan mungkin ada. Jadi hakikat adalah realitas, realita adalah kerealan, real artinya kenyataan yang sebenarnya atau sesuatu bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Lalu langsung saja kita kepada metafisika secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan, karena peserta didik bergaul dengan dunia sekitarnya, maka ia memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang segala sesuatu yang ada. Jadi peserta didik baik di sekolah maupun di masyarakat selalu menghadapi realitas, lalu mengalami segala macam kejadian dalam kehidupannya. Di sini terlihat tujuan mempelajari metafisika bagi filsafat pendidikan untuk mengontrol secara implisit tujuan pendidikan dan untuk mengetahui dunia peserta didik tersebut. Lalu seorang pendidik
terutama filosof pendidikan, tidak hanya tahu tentang hakikat dunia di mana ia tinggal, melainkan juga ia harus tahu hakikat manusia, khususnya hakikat peserta didik. Lalu metafisika secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan karena peserta didik bergaul dengan dunia sekitarnya. Maka ia memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang segala sesuatu yang ada. Di sini terlihat tujuan mempelajari metafisika bagi filsafat pendidikan ini adalah untuk mengontrol secara implisit tujuan pendidikan tersebut. Untuk mengetahui dunia peserta didik, seorang pendidik ini haruslah diutamakan untuk mampu memiliki implikasi-implikasi penting untuk pendidikan karena kurikulum sekolah sekarang ini berdasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai realitas. Lalu langsung saja ke pokok pembahasan ya. Ini pembahasan dan pemahaman para filsuf dan para pakar filsafat ini tentang kenyataan sebagai ada atau yang ada, sebagai mana diperdebatkan menyebabkan lahirnya bermacam-macam aliran dalam filsafat. Di sini saya akan membahas apa saja sih aliran filsafat pendidikan Islam. Ini yang pertama adalah monisme. Apa itu monisme? Aliran monisme berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti tunggal atau sendiri. Dari istilah tersebut terdapat beberapa pengertian tentang monisme. Yang pertama adalah teori yang menyatakan bahwa segala hal dalam alam semesta dapat didapatkan pada atau atas dijelaskan dalam kerangka kegiatan satu unsur dasariah. Yang kedua, teori yang menyatakan bahwa segala hal yang berasal dari satu sumber terakhir tunggal. Lalu yang ketiga, ini keyakinan bahwa realitas adalah satu dan segala sesuatu lainnya adalah ilusi. Lalu yang keempat, ajaran yang mempertahankan bahwa dasar pokok seluruh eksistensi adalah satu sumber. Lalu yang kedua akan membahas mengenai dualisme. Dualisme adalah pandangan atau apapun yang memostulasikan dua jenis hal di wilayah yang sama. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, hakikat materi dan hakikat rohani. Lalu benda dan roh, jasad dan spirit. Lalu yang ketiga, pluralisme. Ini istilah pluralisme berasal pada kata dalam bahasa Latin pluralis yang berarti jamak atau plural. Aliran ini secara umum dijadikan oleh keyakinan berikut. Yang pertama adalah realitas fundamental. Ini bersifat jamak atau dapat dikatakan banyak. Dengan dualisme dan monisme kedua ada banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah yang tidak dapat direduksi dan pada dirinya lalu diindependenkan. Ketiga alam semesta pada dasarnya tidak tertentukan dalam bentuk. Lalu yang keempat, materialisme. Materialisme sesuai namanya menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Jadi menurut aliran ini bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Lalu yang kelima, idealisme. Aliran ini menganggap bahwa realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Lalu yang selanjutnya, agnosticisme. Kata agnosticisme berasal dari bahasa Yunani agnotos yang berarti tidak diketahui. Jadi aliran ini timbul dikarenakan belum terdapat orang yang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat dikenal sesuai namanya. Lalu selanjutnya adalah
Nihilisme berasal dari bahasa Latin nihil yang berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Nihilisme merupakan upaya untuk mengosongkan dunia dan khususnya eksistensi manusia akan makna hidup, tujuan, kebenaran komprehensif atau nilai esensial. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai metafisika. Arti dasar dari istilah metafisika adalah mengikuti fisika atau yang datang setelah fisika. Nama ini didasarkan pada pembagian karya Aristoteles yang dibuat oleh Andronikos dari Rodi. Nama metafisika yang diberikan pada karya Aristoteles dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, metafisika sebagai etiket bibliografis atas karya Aristoteles. Lalu yang kedua, metafisika dari segi pedagogis. Lalu mengenai metafisika dilihat dari cabang-cabang filsafat. Ini yang pertama dipandang dari filsafat alam atau sering disebut kosmologi. Lalu yang kedua, filsafat manusia atau psikologi filosofis. Lalu yang ketiga, filsafat moral atau etika. Lalu selanjutnya filsafat natural. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yang ingin dibina dalam masyarakat Islam haruslah mengandung berbagai unsur dan syarat, yaitu mengandung segala prinsip kepercayaan yang seusia dengan ruh atau spirit Islam. Lalu yang kedua, berkaitan dengan realitas masyarakat, kebudayaan, sistem sosial, ekonomi, dan politiknya. Lalu yang ketiga, bersifat terbuka. Lalu yang keempat, didasarkan atas hasil pengalaman masa lalu. Lalu yang kelima, bersifat universal atau terbuka. Lalu terpilih dari sumber yang selektif dan sesuai dengan ruh agama Islam. Lalu yang selanjutnya selaras dan selanjutnya bersifat mendalam dan jelas. Jadi fungsi filsafat pendidikan Islam ini menempatkan pada sisi Al-Quran dan hadis sebagai dasar pemikiran dalam membina sistem pendidikan, bukannya dipandang sebagai kebenaran saja. Lalu juga didasarkan pada keyakinan semata. Lebih dari itu, kebenaran dimaksud juga dengan sejalan dengan kebenaran yang diterima oleh nalar atau rasio dan dari bukti-bukti sejarah tersebut. Lalu syarat-syarat filsafat pendidikan Islam. Lalu syarat-syarat pendidikan Islam yang pertama adalah dilihat dari prinsip harus sesuai dengan akidah Islam, ajaran dan hukum-hukumnya. Lalu yang kedua, relevan dapat diartikan dengan budaya masyarakat Islam atau nilai-nilai dan cita-citanya. Lalu yang ketiga, bersifat terbuka ini terhadap semua pengalaman kemanusiaan yang baik. Lalu di sini langsung masuk kepada isi makalah pembanding ya. Sini saya akan mengomentari makalahnya dari Mas Yas yang sedikit berkurang atau sedikit tidak ada di makalahnya Mas Yas. Ini dalam makalah yang ditulis Mas Yas ini masih terdapat beberapa bagian yang sulit dimengerti ya, karena dalam pembahasan tidak ada keterangan lebih jelas. Dan juga selain itu, pembaca melihat bahwa di beberapa bagian penulis tidak memberikan contoh secara jelas dan juga disesuaikan dengan apa yang dimasukkan ke dalam teori sebelum pembahasan. Lalu pada pembahasan mengenai ontologi ini sebenarnya makalah yang disusun sudah cukup baik. Hanya saja penulis tidak menjelaskan secara luas skup dari ontologis. Sendiri hal ini dibuktikan dengan tidak menyertakan aliran-aliran dalam ontologi sebagaimana yang pembaca temukan. Di antara aliran-aliran tersebut adalah monoisme ini dan juga dualisme, pluralisme, materialisme. Ini berbagai pemikiran yang seharusnya ada di dalam makalah tersebut. Ini dari masing-masing aliran tersebut. Lalu yang kedua, pada pembahasan metafisika di mana penulis masih menjelaskan secara singkat dan
dalam domain sempit untuk sesuatu yang sebenarnya bersifat luas. Seperti penulis hanya menyertakan pengertian saja dari metafisika, itu dimana semua pembaca sebenarnya mudah untuk memahami pengertian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembaca menambahkan materi terkait dengan metafisika yang penulis tidak sertakan. Adapun penambahannya antara lain mencakup peran, fungsi metafisika, objek metafisika, dan cabang-cabang dari metafisika. Ketiga, pada pembahasan filsafat pendidikan Islam ini sebenarnya dalam pembahasan ini sudah dalam kategori baik, di mana penulis sudah menjelaskan secara eksplisit dan luas berbagai hal yang berhubungan dengan filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Seperti penulis sudah menjelaskan karakteristik dari filsafat pendidikan Islam yang sangat penting untuk diketahui bersama. Berkaitan dengan hal itu, pembaca hanya menambahkan beberapa poin penting, diantaranya fungsi filsafat pendidikan Islam dan cara filsafat pendidikan Islam. Demikian hasil yang dapat penulis sampaikan atas dasar analisis yang telah pembaca lakukan berdasarkan dengan makalah. Pada hakikatnya makalah sudah dalam kriteria baik, namun yang seperti pembaca sampaikan bahwa masih banyak hal yang perlu ditambahkan, dan untuk lebih bersifat luas dalam setiap pembahasan itulah yang dapat pembaca paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.